Ultimatum dilontarkan lewat kuasa hukum Ahok Yeni Ramzi yang akan memperkarakan pernyataan Kamarudin tersebut. Menurut Ramzi, ucapan Kamarudin yang menyinggung soal masalah keluarga Ahok tidak pada tempatnya. Saat itu Kamarudin mengandaikan Ahok pada apa yang terjadi di Irjen Verdi Sambo. Dalam hal itu, soal Ahok menuduh mantan istrinya yakni Veronica berselingkuh. Kamarudin menyebut mencium aroma perselingkuhan di mana almarhum Brigadir J paling tahu persis adanya dan hingga nyawanya pun harus dihabisi. Terkait itu, Ramzi menyarankan Kamarudin untuk fokus menangani perkara kematian Brigadir J yang masih berjalan. Ia menilai Kamarudin tak perlu membuat pernyataan atau analisa lain yang dapat menggiring opini publik, bahkan membuat pernyataannya bisa berujung mencemarkan nama Ahok. Anggap saja kamu seorang pengacara. Apa yang jadi mimpi seorang pengacara yang berhubungan dengan karirnya? Ya pasti kasus besar. Kalau bisa kasus nasional. Kasus-kasus besar yang melibatkan hukum dipastikan akan jadi panggung seorang pengacara untuk menaikkan namanya. Sorot kamera wartawan dan televisi nasional, termasuk pemberitaan di media sosial, secara otomatis akan menaikkan nama si pengacara sehingga dia dikenal banyak orang. Dengan populernya si pengacara, maka sudah pasti dia akan berharap mendapatkan banyak klien dan harganya dia akan semakin mahal. Itu sudah hukum alam bahwa popularitas dalam hal apapun, termasuk dalam kasus hukum, adalah tangga untuk menjadi kaya. Coba aja perhatikan. Banyak kasus-kasus besar atau kasus nasional, biasanya pengacaranya pakai sistem pro bono. Pro bono artinya si pengacara bekerja secara sukarela atau tidak dibayar. Mereka sudah dibayar oleh sorotan kamera untuk menaikkan popularitas mereka. Apalagi kalau kasusnya melibatkan artis atau tokoh publik. Itu seperti promo gratis buat seorang pengacara. Mereka nggak perlu keluarkan uang banyak untuk beriklan karena kasusnya saja sudah menyedot perhatian banyak orang. Apakah salah? Enggak, karena itu bagian dari trik marketing seseorang. Kalau di dalam usaha nggak punya trik marketing, ya akhirnya cuman biasa-biasa aja jualannya. Seperti kasus Brigadir J ini. Kasus polisi tembak polisi ini mendadak jadi kasus nasional dan tentu siapapun pengacara akan senang kalau mendapatkan kasus ini. Saya aja senang kok ngamatin kasus ini dan terus ngikutin perkembangan apa yang terjadi. Semakin lama semakin menarik, apalagi polisi seperti terdesak dan tidak bisa memberikan jawaban atas tuduhan-tuduhan yang terus dilontarkan oleh pengacara korban. Setiap hari ada aja perkembangan, mulai CCTV, luka sayatan, dan beberapa yang dianggap keanehan. Tapi sebagai seorang pengamat media, saya mulai merasakan si pengacara Brigadir J ini kok jadi terlalu berlebihan. Bukannya fokus pada fakta kasus ini, si pengacara itu, Kamarudin Simanjuntak namanya, malah melebar kemana-mana. Merasa mendapatkan dukungan publik, dia terus mengipas dan mencari celah baru supaya kasus ini terus dibicarakan. Dan salah satu kipasannya adalah ketika dia mendadak mengomentari pelukan Kapolda Metro dengan Verdi Sambo dan menjulukinya Teletubbies. Buat saya, ini sudah mulai mengarah ke penggiringan opini, bukan lagi fokus pada kasus yang sedang dihadapi. Maaf, buat saya ini menunjukkan ketidakprofesionalan si pengacara dalam mengawal kasusnya. Untuk apa sih urusan pelukan segala dibawa-bawa dalam kasus ini? Apakah pelukan seorang Kapolda itu bagian dari bukti baru dalam kasus? Kan enggak. Hanya dugaan-dugaan pengacara saja yang dia lontarkan ke publik supaya kasus ini jadi makin panas dan terus dibicarakan orang.
Si pengacara pasti menikmati itu karena sorotan lampu kamera wartawan makin kencang mengarah ke arahnya. Saya sudah pernah membahas perilaku pengacara ini yang terlalu berlebihan dan tidak profesional dalam sebuah video. Tapi saya diserang oleh mereka yang menuduh saya malah membela polisi. Enggak kok, saya enggak bela polisi. Malah di video lama itu saya mendorong polisi untuk lebih transparan dan jangan sembunyikan fakta yang ada. Tapi bagaimana bisa kasus ini jadi transparan kalau si pengacara terus mencari celah supaya kasus ini melebar kemana-mana dalam bentuk trial by press demi keuntungan dirinya. Dan ternyata pandangan saya nggak salah. Mungkin karena terlalu menikmati sorotan kamera, Kamarudin Simanjuntak, si pengacara Brigadir J itu akhirnya keseleo juga. Dalam sebuah wawancara di YouTube, dia tiba-tiba membandingkan kasus Brigadir J ini dengan peristiwa perceraian Ahok. Bahkan dia dengan sadar menyebut-nyebut Ahok ada main dengan istrinya yang sekarang waktu dia di penjara dulu. Lah, coba pikirin. Apa hubungannya Ahok dengan kasus Brigadir J? Ya tentu Ahok tersinggung lah. Dia nggak ngapa-ngapain kok tiba-tiba disangkut pautkan dengan kasus Brigadir J. Ini yang saya bilang bahwa si pengacara mulai membangun opini-opini yang nggak ada hubungannya dengan kasus. Dia menyeret nama-nama orang lain supaya kasus ini terus dibicarakan dan tidak hilang di publik. Apalagi saya baru dengar Komnas HAM sudah mulai menyelidiki kasus ini dan beberapa fakta yang meringankan Irjen Verdi Sambo sudah mulai didapatkan. Dan Ahok pun sepertinya juga mulai gerah dan sedang berpikir untuk mensomasi si pengacara Kamarudin Simanjuntak. Pengacara Ahok memberi waktu supaya Kamarudin minta maaf, tapi dengan pongahnya Kamarudin menjawab bahwa dia tidak bersalah. Saya sudah terbiasa ketika melihat sebuah masalah tidak ingin tergiring oleh opini apapun. Jadi ketika belum mengerti, biasanya saya diam dan mengamati dulu karena kalau saya salah menuduh orang, tentu itu akan menimbulkan fitnah. Dan saran saya ke Kamarudin Simanjuntak, jadi pengacara yang profesional lah. Fokus pada kasusnya, pada bukti-buktinya, pada fakta-faktanya. Bukan malah meniupkan gosip baru yang gak ada hubungannya. Anda itu pengacara, Bung, bukan host acara entertainment. Saya masih tetap mengamati kasus ini dan tidak ingin mengambil kesimpulan apapun. Dan cara terbaik untuk mengamati sebuah masalah tentu harus dibarengi seruput kopi. Seruput dulu ya kopinya. Mari kita bongkar semua. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.